5 komponen teknologi yang ada di Metaverse, yaitu pertama blockchain teknologi. Oke, teman-teman, blockchain teknologi ini adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem atau penyimpanan atau bank data secara digital atau online yang terhubung dengan kriptografi. Penggunanya tidak lepas dari Bitcoin, kemudian cryptocurrency lainnya, serta program smart contract. Jadi dengan adanya blockchain teknologi ini sebagai dasar pengembangannya atau dasar dari sistem Metaverse, yang mana ini memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam hal jaringan bisnis Metaverse. Kemudian basis data blockchain ini semua itu untuk data Metaverse itu ada dalam blok yang terhubung, yang mana bersama dalam sebuah rantai blok program. Jadi di dalam pengembangan bisnis ini jelas bahwa teknologi ini bukan teknologi yang pada umumnya mempunyai kelemahan, karena kita bisa melihat blockchain teknologi ini mulai dikenal banyak orang itu di implementasi Bitcoin, yang mana pada saat peluncuran Bitcoin di awal itu sangat diremehkan, bahkan ditertawakan oleh banyaknya orang. Bahkan yurisdikasi atau kekuasaan tertentu meremehkan dari kekuatan Bitcoin itu sendiri. Tapi pada dasarnya sudah berjalan 13 tahun, ternyata teknologi ini memang aman, bisa diandalkan, sehingga dengan adanya pembuktian Bitcoin sebagai cryptocurrency implementasi dari blockchain pertama di dunia ini, sehingga banyaknya cryptocurrency, blockchain teknologi, serta program-program smart contract yang diluncurkan. Dan pada akhirnya terbentuklah sebuah ekosistem besar aset digital yang berhubungan dengan produk blockchain. Nah, teman-teman harus menyadari pergeseran dari blockchain atau teknologi pada umumnya, yang mana kita sama-sama melihat transaksi menuju ke arah transformasi keuangan global dengan desentralisasi. Dalam pengembangan blockchain, pastinya kita meyakini bahwa bisnis ini sangat aman, karena teknologi ini merupakan fondasi yang melahirkan industri keuangan terdesentralisasi, dan terciptanya produk-produk ekosistem seperti cryptocurrency, NFT, metaverse, staking program, dan lain-lain. Teknologi ini juga membuat transaksi metaverse menjadi sangat transparan dan aman dari penipuan, karena pada prinsipnya penipuan terjadi karena ketidaktransparansi, dan ada beberapa komponen yang menyebabkan penipuan itu sendiri, yaitu sentral, seperti itu. Nah, jadi memungkinkan, jadi di sini sangat tidak memungkinkan gangguan sekecil apapun di dalam sistem metaverse, karena sifatnya permanen ada di jaringan internet, di jaringan blockchain Polygon, dan sistem ini tidak mudah untuk dibobol atau dihack atau dihentikan oleh pemerintah, karena itulah kita berada di Metaverse dengan keamanan dan kenyamanan penuh. Jadi teman-teman harus memahami bahwa blockchain sampai saat ini sudah teruji ya selama 13 tahun, dan teknologi blockchain inilah yang dipakai untuk pengembangan Metaverse. Oke, kita lanjut ke komponen yang keduanya, yaitu cryptocurrency. Teman-teman harus menyadari bahwa cryptocurrency atau aset digital atau aset kripto itu adalah aset yang sifatnya terdesentralisasi. Oke, terdesentralisasi berarti aset kripto ini itu bisa dikirim atau ditransaksikan tanpa otoritas pihak ketiga atau sentral seperti bank misalnya atau lembaga keuangan lainnya. Jadi cryptocurrency ini sendiri adalah mata uang digital yang hanya bisa digunakan di dunia maya atau digital online. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa offline dan online itu mempunyai dua dunia yang berbeda. Kalau di offline biasanya kita menggunakan uang rupiah sebagai alat transaksi, tapi di dunia digital alat transaksi yang paling terpercaya yaitu cryptocurrency. Kalau di dunia nyata biasanya kita berbicara tentang emas, yang mana emas itu mempunyai nilai dan sangat banyak diminati karena secara harga akan menjadi naik ya sebagai aset investasi. Di dalam dunia digital ada namanya cryptocurrency aset ya, seperti Bitcoin, itu sebenarnya adalah
logikanya seperti emas. Nah, teman-teman harus menyadari bahwa zaman terus berubah, ya. Aset itu bukan hanya ada di dunia nyata, tapi ada juga di digital, di dunia online. Dengan adanya cryptocurrency ini, kita membuat sebuah peluang baru atau mendapatkan sebuah sumber uang baru, yang mana ketika kita memahami konsep dari cryptocurrency ini, ternyata mempunyai keuntungan yang luar biasa. Teman-teman bisa bayangkan, aset kripto ini mempunyai banyak kelebihan, ya. Teman-teman, kalau seandainya teman-teman mempunyai aset kripto ini sendiri, artinya teman-teman mempunyai sebuah aset yang bernilai dan sangat mudah untuk dijadikan rupiah. Dengan adanya teknologi blockchain, hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Aset digital, ketika kita ingin menjadikan rupiah, itu kita hanya cukup ya mengklik beberapa klik dari kenyamanan rumah dan kita bisa mendapatkan uang. Teman-teman bisa bayangkan ketika kita mempunyai aset offline seperti tanah, emas, ya, itu sangat sulit kita jual, bahkan kalau emas kita harus menunggu tokonya buka dan ada transaksi dan menggunakan nota dan segala macam. Begitu juga kalau kita mempunyai aset lain seperti tanah, bahkan berbulan-bulan baru bisa jadi rupiah. Ini yang menarik, suatu keunggulan dari aset cryptocurrency ini sendiri mempunyai kelebihan sangat gampang dijadikan rupiah atau dijual atau ditransaksikan. Teman-teman, di Indonesia, cryptocurrency masuk dalam aset digital, artinya dia arahnya ke komoditi. Nah, artinya di dalam dunia digital atau cryptocurrency ini sendiri itu diawasi oleh Bapepti. Jadi dia bukan bagian dari pengumpulan dana atau perusahaan-perusahaan keuangan. Pada prinsipnya cryptocurrency ini masuk dalam kategori aset digital, ya. Kemudian juga di Metaverse, ya, cryptocurrency ini digunakan sebagai alat transaksi, ya, untuk pembelian matriks sistem. Jadi teman-teman, kalau seandainya kita mengeluarkan rupiah membeli cryptocurrency, itu tujuannya bahasanya bukan deposit, tapi sebenarnya kita men-swap atau menggantikan uang rupiah kita menjadi cryptocurrency agar bisa digunakan sebagai alat transaksi untuk pembelian level matrik yang ada di Metaverse. Nah, untuk pertama, untuk tahap awal, cryptocurrency yang digunakan adalah DAI Stablecoin. Ini adalah bagian dari cryptocurrency juga, tapi dia koin stabil, ya, sebagai alat transaksi yang digunakan di dunia online. DAI Stablecoin ini juga mempunyai tingkat kepercayaan di dunia. Dia masuk dalam 13 besar market cap, artinya secara volume transaksi jangan diragukan lagi. Dan DAI Stablecoin ini juga sudah sah ditransaksikan di Indonesia. Teman-teman bisa membeli di toko kripto misalnya, ya, di Indodax misalnya. Artinya ini cukup diakui dan tidak ada kekhawatiran apapun ketika kita mendapatkan atau menggunakan DAI Stablecoin. Nah, menariknya cryptocurrency ini ke depannya di Metaverse itu akan menjadi target project, ya, dari ekosistem Metaverse. Untuk saat ini memang kita menggunakan cryptocurrency di luar dari ekosistem, tapi ke depannya kita akan menggunakan Metaverse koin utama setelah semua ekosistem terbentuk. Semua transaksi yang ada di Metaverse itu akan menggunakan Metaverse koin. Oke. Cryptocurrency di Indonesia ini disebut juga aset digital. Teman-teman harus menyadari bahwa aset digital, ya, bukan alat transaksi, karena kalau diimplementasikan di alat transaksi ini bertentangan dengan undang-undang. Karena di Indonesia di dalam undang-undang itu alat transaksi yang sah itu hanya satu, yaitu rupiah. Nah, dengan adanya masuknya cryptocurrency artinya tidak memungkinkan untuk diimplementasikan sebagai alat transaksi. Mungkin di beberapa negara cryptocurrency sudah diimplementasikan dan disahkan oleh beberapa negara sebagai alat transaksi. Tapi untuk Indonesia masih jauh, dia masuk dalam komoditi. Kemudian teman-teman, di sini di cryptocurrency ini juga merupakan target kita, ya, di dalam menjalankan bisnis Metaverse. Yang kita targetkan atau yang kita inginkan untuk didapatkan adalah cryptocurrency.
Cryptocurrency-nya yaitu DAI stablecoin. DAI stablecoin itu juga bisa dijadikan modal untuk membeli cryptocurrency yang lain dengan sangat mudah dengan cara men-swap. Seperti itu. Nah, ini komponen yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke komponen teknologi yang berikutnya, yaitu smart contract. Jadi, smart contract ini adalah kontrak pintar. Itu adalah sebuah sekumpulan perintah atau program yang mana sebenarnya itu adalah kode program yang berjalan pada ekosistem blockchain, yang berisikan kesepakatan atau perjanjian yang sudah ditentukan sebelumnya, di mana smart contract ini dapat menjalankan perintah secara otomatis tanpa ada perantara pihak ketiga, serta dapat mengatur hal dalam berbagai macam program seperti cryptocurrency atau aset digital ataupun proyek-proyek yang ada di blockchain teknologi seperti program smart contract. Lado Oktanikov menemukan sebuah logika pemasaran yang mana dia menerapkan pemikirannya atau memikirkan sesuatu bagaimana caranya dia bisa mengimplementasikan sebuah sistem baru namanya matrix system dengan pola pemasaran bisnis. Dia memikirkan bisa dijalankan tanpa ada gangguan sentral, sehingga dia melihat sebuah potensi dari blockchain teknologi, pengembangan dari smart contract, maka kecerdasan buatan atau kecerdasan Lado Oktanikov ini dikembangkan di blockchain teknologi Polygon. Nah, smart contract ini adalah salah satu bagian penting yang ada di Metaverse, dan teman-teman harus menyadari bahwa harus mengetahui sejarah dari smart contract ini sebenarnya ditemukan cukup lama, cuma implementasinya hanya di teknologi biasa. Artinya pada saat tahun 1994, itu ada seseorang namanya Nick Szabo, dia menemukan sebuah perjanjian pintar atau kontrak pintar yang diimplementasikan di beberapa program, misalnya otomatisasi di dalam pembayaran atau pembelian minuman yang ada di kotak tertentu atau kios tertentu. Nah, banyak pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh Nick Szabo, tapi pada prinsipnya pada saat itu belum diketahui banyak orang, karena blockchain teknologi pada saat itu belum begitu diminati atau belum terbukti secara waktu bahwa blockchain teknologi ini adalah sebuah pengembangan atau sebuah perkembangan yang sangat dahsyat, karena membutuhkan waktu sampai 5 tahun dari peluncuran Bitcoin sehingga orang bisa melihat keamanan dari blockchain itu sendiri. Nah, smart contract Metaverse itu teman-teman harus menyadari sebenarnya itu adalah logika pemasaran, pemikiran dari Lado Oktanikov. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah pemikiran dari Lado Oktanikov yang diterapkan di dalam program, ya, kemudian dimasukkan ke dalam blockchain teknologi namanya smart contract. Kemudian juga dengan smart contract ini memungkinkan dia berjalan tanpa ada admin atau perusahaan apapun, jadi semuanya otomatis. Dengan smart contract, Metaverse ini sangat aman dari serangan hacker atau kendali kekuasaan yurisdikasi tertentu. Ini yang menarik karena smart contract ini adalah komponen atau pengembangan tingkat lanjut dari blockchain, ya. Blockchain teknologi itu pertama kali pengembangannya ke cryptocurrency, kemudian berlanjut dengan pengembangan ke smart contract. Implementasi pertama kali itu di teknologi Ethereum dengan teknologi ERC20. Seiring berjalan, terus berkembang, dan banyak lagi teknologi-teknologi lain yang memungkinkan menjalankan program-program terdesentralisasi. Ya. Kita mengenal yang namanya BIP20 di Binance, kemudian TRC20 di Tron, kemudian Polygon, ya, yang sekarang kita jalankan itu ada di jaringan Polygon. Oke. Kemudian yang kelimanya itu komponen yang paling penting itu adalah DApp, ya, atau desentralisasi application. Ini adalah aplikasi yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan program blockchain beserta produk blockchain-nya. Jadi aplikasi yang bersifat peer-to-peer yang menghubungkan semua program dan produk blockchain. Jadi ini menarik,
ini adalah salah satu penghubung antar beberapa komponen di blockchain. Dengan adanya DApp, artinya ekosistem gampang terbentuk. Ya, salah satu contohnya Metaverse sendiri itu menggunakan Trust Wallet, yang mana Trust Wallet ini sebenarnya bukan bagian dari pengembangan Metaverse. Trust Wallet ini sendiri jauh beberapa tahun diluncurkan sebelum Metaverse hadir ataupun proyek-proyek lain hadir. Nah, Trust Wallet itu adalah wallet digital yang mempermudah kita menjalankan Metaverse dengan penggunaan dApp browsing-nya serta tempat kita menyimpan aset digital atau mengumpulkan uang dalam bentuk digital di dalam handphone kita. Nah, kemudian komponen yang lainnya seperti DAI Stablecoin, itu bagian dari desentralisasi application, yang mana itu digunakan sebagai alat di Metaverse. Kemudian ekosistem Metaverse seperti Forcecoin, SFC, SFCR, kemudian NFT, itu memungkinkan disimpan di wallet digital seperti Token Pocket atau Trust Wallet. Kemudian untuk Metaverse Coin juga, kedepannya akan di-IDO-kan dan dilistingkan di DEX. DEX itu adalah desentralisasi exchange. Ada sebuah tempat penukaran kripto, yang mana tempat penukaran kripto itu tidak ada komponen sentralnya. Jadi di dalam dunia digital, transaksi blockchain itu ada dua pasar atau dua market. Yang pertama itu adalah CEX, ya, Central Exchange Cryptocurrency, seperti misalnya Indodax, kemudian toko kripto itu Central Exchange. Kalau untuk DEX ini seperti Pakiswap, ya, Uniswap, itu adalah desentralisasi exchange. Nah, untuk Metaverse Coin sendiri, karena dia penerapan dasarnya adalah 100% terdesentralisasi, sehingga implementasinya melalui IDO, kemudian listingnya itu adalah di DEX. Oke, kita belum tahu DEX yang mana, apakah di Pakiswap, apakah di Uniswap, dan lain-lain. Pada prinsipnya tidak menargetkan exchanger sentral. Tapi di sisi lain tidak menutup kemungkinan setelah ekosistem terbentuk, Metaverse Coin cukup dikenal, bisa jadi beberapa exchanger tertarik untuk melistingkan Metaverse Coin. Oke, dengan adanya dApps akan mempermudah semua pergerakan kripto dan produk blockchain Metaverse. Dengan adanya dApps akan mempermudah semua mitra mengakses data programatik yang ada di blockchain melalui dApp browsing. Teman-teman harus menyadari pentingnya dari dApps ini sendiri. Ya, dApps ini tidak dapat diblokir karena pada prinsipnya dia terdesentralisasi juga. Dia itu adalah sebuah program dari blockchain untuk mendukung ekosistem yang dibentuk di dalam proyek blockchain teknologi. Teman-teman, komponen-komponen blockchain teknologi kita harus menguasai secara penuh. Karena kenapa? Karena kita bergerak ke arah bisnis pengembangan blockchain teknologi. Kemudian di sini semua yang saya sampaikan di sini, ya, mulai dari cryptocurrency, smart contract, desentralisasi application, itu masuk di dalam sistem desentralisasi. Ya, desentralisasi ini adalah salah satu kekuatan dari blockchain teknologi. Ya, ini dapat diartikan sebagai suatu sistem di mana seluruh pengambilan keputusan itu diserahkan kepada para pengguna, ya, para pengguna sistem, dan tidak adanya salah satu individu yang dapat memaksa kehendak kepada individu lain. Jadi teman-teman, ini menarik sekali karena desentralisasi ini sebenarnya adalah kebebasan. Nah, dengan adanya implementasi bisnis network atau bisnis jaringan pemasaran diimplementasikan di blockchain, artinya kita mendapatkan sebuah sistem terdesentralisasi penuh. Sehingga kita meyakini desentralisasi ini adalah kebebasan, ini kita mendapatkan sebuah bisnis yang sangat nyaman. Ya, kenapa? Pada prinsipnya semuanya tak lepas dari sentral. Kita bekerja itu dikontrol oleh sentral. Kita berbisnis dahulu dikontrol oleh sentral, sistemnya dikuasai, dananya bahkan dikuasai. Sekarang saatnya kita mendapatkan kebebasan penuh di dalam bisnis. Ya, teman-teman harus menyadari bahwa kekuatan dari desentralisasi ini sangat nyaman ketika teman-teman melihat sebuah peluang besar yang ada di Metaverse ini.
Sistem terdesentralisasi pada blockchain adalah sistem yang tidak memiliki otoritas sentral. Satu kali lagi saya sampaikan, tidak memiliki otorisasi sentral. Oke. Tetapi masih bisa bekerja sama atau bekerja dengan baik seperti seakan-akan ada otoritasnya. Ada sentralnya yang mengatur. Ini yang menarik. Jadi seolah-olah bisnis terdesentralisasi ini berjalan, itu ada yang mengatur, ada yang melakukan pembayarannya, ada yang mengontrol sistemnya. Nah, jadi sangat sempurna. Desentralisasi blockchain ini juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ya keputusan atau pengambilan keputusan itu dijalankan secara individu. Jadi ketika kita mendapatkan bisnis terdesentralisasi, artinya kita mendapatkan bisnis individu, bisnis kita sendiri. Kalau dulu kita menjalankan suatu konsep sistem, pada prinsipnya sebenarnya itu bukan bisnis kita, ya, karena development mengembangkan suatu konsep bisnis, tujuan dia itu pastinya ingin mendapatkan keuntungan. Dia ingin mendapatkan keuntungan dari kita yang memasarkan. Kenapa kita dikasih 10% dan sisanya diberikan ke sentral? Karena itu tujuannya. Nah, di Metaverse, dengan sistem terdesentralisasi penuh, semua transaksi yang kita lakukan atau pekerjaan yang kita lakukan, hasil dari itu untuk kita. Nah, salah satu contoh misalnya ketika teman-teman menjalankan Metaverse, melakukan pemasaran, berhasil memasarkan level matrik program sebagai produknya, teman-teman akan mendapatkan keuntungan 100%. Dan tidak sedikit pun itu dikirim ke Lado Octanicop atau ke development-nya Metaverse. Lado Octanicop juga mempunyai sistem yang sama, matrik yang sama, ya, dengan harga yang sama. Tidak ada yang spesial. Keadilan ada di Metaverse dengan konsep desentralisasi. Ya, teman-teman semuanya memiliki matrik yang sama. S6 itu ada 6.0 di semua orang, S3 ada 3.0 di semua orang, harganya pun sama. Ya, jadi ini yang menarik, keadilan ada di Metaverse karena konsep terdesentralisasi. Nah, jadi ada banyak ya proyek-proyek terdesentralisasi yang selama ini kita ketahui, mereka menjalankan suatu proyek desentralisasi itu sebagai kalimat promosinya. Tapi ketika kita dalami suatu proyek desentralisasi, ternyata masih ada sentralnya. Yang desentralisasi itu adalah produknya aja. Contoh kasus, mungkin ada beberapa pengembangan misalnya NFT, mungkin ada pengembangan dari cryptocurrency baru atau ICO. Memang itu desentralisasi, ya produknya desentralisasi. Tapi hasil dari pengembangan atau untuk mendapatkan produk desentralisasi itu sendiri, kita masih ada sentralnya, pada prinsipnya seperti itu selama ini. Nah, kita tidak pernah menemukan suatu konsep yang sepenuhnya terdesentralisasi seperti Metaverse. Ada banyak pengembangan proyek kripto, NFT, Metaverse, tapi semuanya masih ada sentralnya, masih ada pengumpulan dananya. Itu yang susah dicari. Dan satu-satunya bisnis yang terdesentralisasi 100%, baik produk, baik sistem, yaitu Metaverse. Oke. Di dalam pengembangan bisnis Metaverse ini, kita mendapatkan kecepatan dan fleksibel dalam hal pengembangan bisnis. Kenapa terjadi peningkatan kecepatan? Teman-teman bisa bayangkan, kalau seandainya kita mengikuti atau menjalankan bisnis pada umumnya, ya, anggaplah kita memasarkan suatu produk MLM atau produk investasi, untuk mendapatkan BIP ya dalam hal modal kembali, kita membutuhkan 8 orang untuk sistem binari dengan bonus sponsor 10%. Ya, 8 orang artinya kita dapat 80%, kemudian bonus pasangannya 5%, artinya kita dapat 20%. Teman-teman bisa bayangkan dengan adanya pengembangan Metaverse dengan pemasaran matriks sistem sebagai produknya, 3 orang aja kita sudah kembali dalam hal modal. Nah, di sini jelas percepatannya secara kalkulasi atau hitung-hitungan bisnis, ketika teman-teman memang selama ini adalah
pelaku bisnis pemasaran pada umumnya selama ini, ketika teman-teman melihat suatu kalkulasi bisnis di dalam pengembangan Metaverse, ini jauh lebih cepat dibanding kita menjalankan bisnis pada umumnya. Nah, tugas kita yang paling berat di dalam pengembangan bisnis Metaverse ini adalah kampanye bisnisnya. Karena bisnis ini harus dikenal. Bisnis ini harus diketahui banyak orang, karena bisnis ini pada prinsipnya adalah hal baru. Generasi network berikutnya, yang mana komponennya, kalau dulu kita sistemnya itu binari, trinari, matahari, dan sekarang sistem yang kita pakai adalah matriks sistem. Ini hal baru bagi para pelaku network. Nah, tugas kita menyampaikan itu sehingga ke depannya orang-orang mengerti tentang peluang dari Metaverse ini akan terjadi tren. Artinya tingkat kepercayaan meningkat, kemudian tren terbentuk, dan disitulah sebenarnya keuntungan besar yang kita dapatkan kita di awal mengikuti pra-peluncuran ini. Seperti itu. Nah, teman-teman, bisnis apapun pastinya membutuhkan pengembangan. Ya, bukan hanya bisnis, usaha pun seperti itu, kita juga harus melakukan. Ya, teman-teman, berkebun pun kita juga harus melakukan dengan keyakinan penuh, ya, bisa menghasilkan buah, melakukan penyiraman, penyiangan, dan lain-lain, dan kita tidak pernah memikirkan dalam hal kegagalannya. Kita yakin akan menghasilkan dalam berkebun. Ya, nah harapannya dengan adanya bisnis yang luar biasa ini, keyakinan teman-teman tumbuh dengan adanya materi blockchain malam ini. Karena di dalam teknologi ini tidak ditemukan kelemahan sama sekali. Implementasi nyata, 100% terdesentralisasi ada di Metaverse. Ada banyak proyek terdesentralisasi, tapi masih ada sentralnya, itu adalah salah satu kelemahan bisnis pada umumnya yang teman-teman jalankan walaupun itu adalah bagian dari pengembangan blockchain teknologi. Oke.